Nama saya Tarsius Sulaiman Sinaga. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang zaman Neolitik. Jadi saksikan ya guys. Dadah. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari Neolitikum. Jadi Dion, apa sih itu pengertian dari Neolitikum? Nah, zaman Neolitikum atau zaman batu muda adalah periode yang terjadi pada masa prasejarah ketika manusia sudah menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu yang telah dihaluskan. Pada zaman ini telah terjadi revolusi yang sangat besar dalam peradaban manusia, sebab terjadi perubahan yang cukup mendasar dari meramu atau food gathering menjadi membuat makanan sendiri atau food production. Pada zaman Neolitikum juga, manusia telah diduga mengenali dengan istilah barter atau pertukaran barang. Nah, manusia pada zaman Neolitikum juga sudah diduga mengenali kepercayaan terhadap arwah atau roh-roh pada tempat-tempat tertentu. Jadi itu merupakan pengertian dari zaman Neolitikum. Jadi Leo, ciri-ciri pada zaman Neolitik ini ada 4. Jadi yang pertama itu manusia pada zaman Neolitik ini dia udah mulai tinggal menetap dan tidak berpindah ke tempat lagi. Yang kedua, orang ini udah mulai bercocok tanam karena tanah pada zaman ini udah mulai subur karena es udah mulai benar-benar mencair. Yang ketiga, orang ini udah bisa menghasilkan makanannya sendiri atau food producing. Jadi dia udah bisa buat makanannya sendiri dari hasil bercocok tanam tadi. Terus yang keempat, orang ini udah bisa memasang alat-alat kayak seperti kapak lonjong atau kapak yang dihaluskan ya supaya dia bisa menggunakan itu untuk bercocok tanam. Manusia pada zaman ini sudah mengenal kepercayaan, yaitu kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Jadi Diva, apa itu kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme? Animisme adalah kepercayaan roh-roh yang mendiami suatu tempat, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan kepada benda-benda yang mempunyai goib-goib yang bersifat suci. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas tentang hasil kebudayaan dari zaman Neolitikum. Hasil kebudayaan dari zaman Neolitikum dibagi menjadi 2, yang dimana yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Jadi kapak persegi ini biasanya berbentuk persegi panjang atau trapesium. Kapak persegi yang besar biasa disebut baliung atau cangkul. Kapak persegi yang kecil biasanya disebut tatah. Dan kapak lonjong biasanya itu berbentuk seperti bulat telur, yang dimana bagian lancipnya digunakan untuk tempat tangkai dan bagian bulatnya diasah sampai halus dan tajam. Itu adalah hasil dari kebudayaan zaman Neolitikum. Dan yang kedua, ada baju yang dibuat dari kulit hewan. Karena pada zaman ini manusia sudah merasa kedinginan di saat malam hari. Makanya mereka membuat pakaian dari kulit hewan. Dan yang ketiga ada perahu. Perahu ini dibuat dari batang pohon yang besar. Dan perahu ini digunakan untuk transportasi. Mereka membuat perahu ini menunjukkan bahwa zaman Neolitikum sudah berkembang dari zaman sebelumnya. Perahu pada zaman Neolitikum merupakan bukti penting dari perkembangan dan teknologi. Meskipun tidak banyak sisa-sisa perahu yang bertahan hingga saat ini, Atenor telah menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perahu pada zaman Neolitikum sudah cukup canggih. Berikut contoh-contoh pada zaman Neolitikum. Bahan perahu pada zaman Neolitikum umumnya terbuat dari kayu atau anyaman bambu. Bentuk perahu bervariasi mulai dari perahu kecil yang digunakan untuk memancing dan berlayar di sungai hingga perahu yang lebih besar digunakan untuk perjalanan jauh. 3. Teknologi. Perahu zaman Neolitikum mungkin menggunakan kayu, layar atau kombinasi keduanya untuk bergerak. 4. Penggunaan perahu digunakan untuk berbagai keperluan seperti 1. Memancing, 2. Perjalanan, 3. Perdagangan. Bukti arkeologis. Sisa-sisa perahu. Beberapa sisa-sisa perahu zaman Neolitikum telah ditemukan di berbagai lokasi di seluruh dunia, seperti di Mesir, Skandinavia, dan Amerika Utara. 2. Lukisan gua.
lukisan gua di Eropa menunjukkan gambar perahu yang digunakan oleh manusia pada zaman Neolitikum. Perahu zaman Neolitikum merupakan bukti penting dari kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan mengembangkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perahu ini memungkinkan manusia untuk menjelajahi wilayah baru, mencari makanan dan berdagang dengan masyarakat lain. Pakaian pada zaman Neolitikum yang berlangsung sekitar 10.000 hingga 2.000 sebelum Masehi sangat berbeda dengan pakaian yang kita kenakan saat ini karena bahan-bahan yang tersedia terbatas dan teknologi penjahitan masih di tahap awal. Pakaian pada masa itu cenderung sederhana dan fungsional. Berikut beberapa informasi tentang pakaian zaman Neolitikum. Pertama, bahan yang paling umum digunakan untuk pakaian adalah kulit hewan, bulu, dan serat tumbuhan seperti rami, linen, dan kapas. Yang kedua, teknik. Pakaian dibuat dengan cara menjahit, mengikat, atau menenun. Ketiga, gaya. Pakaian pada zaman Neolitikum cenderung sederhana dan longgar. Pria biasanya menggunakan celana pendek atau rok yang terbuat dari kulit atau kain. Wanita biasanya mengenakan gaun atau rok yang terbuat dari kulit atau kain. Aksesoris seperti kalung, gelang, dan anting-anting terbuat dari tulang, batu, atau kulit. Fungsi pakaian pada zaman Neolitikum berfungsi untuk melindungi tubuh dan cuaca, serangga, dan hewan liar. Bukti arkeologi, sisa-sisa pakaian yang terbuat dari kulit, bulu, dan serat tumbuhan telah ditemukan di berbagai situs arkeologi. Lukisan gua di Eropa menunjukkan gambar orang-orang yang menggunakan pakaian sederhana. Patung-patung yang ditemukan di situs teknologi menunjukkan gaya pakaian yang dikenakan oleh orang-orang pada zaman Neolitikum. Pakaian pada zaman Neolitikum mencerminkan kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Meskipun sederhana, pakaian ini penting untuk melindungi tubuh dan menunjukkan identitas sosial. Terima kasih. Jadi kita bakalan bahas manusia yang ada zaman Neolitikum. Manusia yang ada zaman Neolitikum adalah Homo sapiens. nah ini tempat Halo teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang ras yang ada pada zaman Neolitikum. Ras yang ada pada zaman Neolitikum adalah ras Himalayan Mongoloid. Ras ini memiliki jalur persebaran diantaranya Yunan, Jawa, Sumatera, Lombok, Bali, Sulawesi Selatan, dan Flores. Ras ini menganut atau menggunakan kebudayaan kabak persegi, yang dimana kabak persegi ini digunakan untuk bertani dan bercocok tanam. Yang kedua adalah ras Australomelanozoid. Ras ini bersebar di daerah timur Indonesia, yang dimana wilayah persebarannya yaitu Yunan, Maluku, Sulawesi Utara, sampai Papua. Ras ini menganut kebudayaan kapak lonjong yang digunakan untuk pertanian atau bercocok tanam. Jadi teman-teman, di video kami tadi kami sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, bagaimana manusia di zaman ini, dan peninggalan-peninggalannya. Jadi, sekian dari video kami tutup salam SFD. semangat fraternitas indah. See you. Tadi perkenalkan nama saya dari Sinaga.